Selamat siang, Miss Sylvie dan semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Amazon versus Walmart. Saya Angelina Vivian Lin dengan NIM 0101120055. Saya Chandria Meliani dengan NIM 010112000041. Saya Michelle Abigail Yulianto dengan NIM 0101112050. Saya Natasha Tita dengan NIM 0101120059. Mari kita mulai. Pertama, kami akan membahas mengenai company profile Amazon versus Walmart. Dari sisi products, Walmart memulai awalnya dari toko retail offline yang digabung dengan konsep supermarket di tahun 1988, menawarkan produk seperti barang belanjaan kebutuhan sehari-hari, elektronik, mainan, dan banyak lagi. Walmart menentukan jati diri perusahaan dengan tagline harga paling murah kapanpun dimanapun. Walmart fokus dengan memberikan barang dengan harga kompetitif. Di tahun 1996, Walmart memperkenalkan online shopping dengan tampilan yang masih tidak beragam dan kurang menarik. Di sisi lain, Jeff Bezos selaku founder Amazon memulai perusahaan dengan mengemas pesanan buku di garasinya di tahun 1995. Bezos percaya bahwa dunia internet digital adalah media yang tepat dan memiliki potensi besar untuk memperbesar target market. Di tahun 1999, Amazon sudah mulai melakukan penjualan buku, CD, film secara online. Dengan tagline Amazon sebagai everything store yang bisa menjual segala jenis kebutuhan dan pembeli bisa membeli barang dari rumah. Sekarang Amazon sudah berkembang pesat dan menjadi platform retail. Walmart dan Amazon memiliki bisnis model yang berbeda. Walmart menerapkan strategi menjual semuanya dengan harga rendah melalui toko fisik. Cara pendekatan bisnis model yang diterapkan Walmart ini adalah untuk bisa menjangkau lebih banyak pasar melalui adanya toko fisik dengan banyak cabang yang tersebar. Sedangkan Amazon mengendalikan model bisnis yang berbasis dunia digital atau e-commerce yang lebih bisa bertumbuh dengan pesat dan tidak memiliki toko fisik. Karena Amazon dari awal sudah berpegang bahwa bisnis yang akan dijalankan adalah di dalam dunia internet, Amazon mendirikan web dengan infrastruktur yang baik. Dari awal sudah banyak menginvestasikan uang dan tenaga untuk membangun website yang dapat memberikan customer experience yang terbaik. Pelanggan dapat dengan mudah mengakses website Amazon dan memilih produk, serta cara pembayaran yang tidak ribet dan adanya banyak pilihan cara pembayaran yang lebih mempermudah konsumen saat ingin membeli produk. Next. Sekarang saya akan menjelaskan market serve. Pemilihan target pasar adalah salah satu aspek yang penting dalam bisnis strategi sebuah perusahaan. Dengan sudah menentukan dan mengetahui ingin menargetkan pasar yang seperti apa, bisa membantu dalam pemilihan produk development perusahaan, bagaimana cara memilih distribusi yang paling efektif, dan untuk menambahkan hubungan relasi dengan pelanggan. Walmart memberikan layanan untuk target market yang luas, namun lebih condong ke B2C atau business to consumer. Walmart secara langsung memberikan layanan kepada individu perorangan yang ingin membeli barang. Walmart juga menyediakan marketplace di mana pihak ketiga bisa menjadi penjual di website Walmart. Namun, Walmart tidak dapat dikategorikan pada konteks B2B atau business to business karena perusahaan B2B adalah perusahaan yang membuat atau manufaktur produk dan menjual produk tersebut kepada perusahaan lain. Agar kehadiran Walmart terlihat pada pasar global, perusahaan ini aktif beroperasi di sejumlah negara berkembang maupun negara maju seperti India, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Walmart melayani berbagai pasar dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda dan berfokus pada ekspansi global. Amazon memilih target pasar yang jelas dengan memilih konsumen yang mengutamakan kemudahan dalam berbelanja, kepada pasar yang memilih untuk melakukan proses transaksi belanja di rumah. Amazon bermula dari perusahaan kecil dan sekarang sudah beranak pada tahap global. Amazon dapat mengantarkan paket barang ke seluruh bagian dunia. Faktanya, karena target pasar yang besar, Amazon memberikan layanan secara B2B dan B2C. Layanan B2B Amazon adalah Amazon berperan sebagai platform di mana sebuah organisasi atau perusahaan dapat menjual produknya pada platform Amazon untuk mencari pembeli. Layanan ini dinamakan Amazon Business. Dalam layanan ini, Amazon menawarkan banyak keuntungan bagi manufaktur yang ingin menjual ke reseller. Perusahaan yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar atau masif akan mendapatkan harga spesial atau biasa disebut juga dengan harga grosir.
bagi yang membeli dalam jumlah banyak, serta pembelian yang bebas pajak dan adanya sistem integrasi dan procurement. Sedangkan layanan B2C yaitu Amazon sebagai penjual memberikan platform yang produknya bisa dibeli secara langsung oleh perorangan individu atau konsumen akhir. Next. Organizational design. Desain organisasi adalah sebuah cara untuk perusahaan memastikan bahwa karyawannya bisa memiliki landasan yang sama dengan mengatur komponen yang ada di dalam perusahaan. Komponen tersebut termasuk dalam peran, tanggung jawab, dan lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan untuk karyawannya. Organizational design dibuat untuk membantu perusahaan dalam mengatur karyawan melalui struktur dan framework yang jelas untuk mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Walmart menganut struktur organisasi yang dinamakan Matrix Organizational Structure, yang artinya Walmart memiliki dua struktur organisasi yang digabung menjadi satu. Namun, Walmart memodifikasi struktur ini dengan mengimplementasikan hierarki dalam strukturnya, sehingga Walmart berpegang pada hierarki dan ada pembagian kelompok yang memiliki fungsi dan divisinya masing-masing. Struktur ini tentu sangat bermanfaat bagi Walmart, karena dengan menggunakan matrix organizational structure, maka Walmart bisa beroperasi dengan mengkolaborasikan fungsi-fungsi yang berbeda. Hal ini penting karena Walmart bisa memiliki koordinasi yang baik dan bisa meningkatkan efektivitas dan pelayanan dalam produk dan jasanya. Hal ini juga digunakan di dalam Amazon, karena Amazon juga salah satu perusahaan terbesar yang ada di Amerika Serikat, sehingga penting untuk mereka bisa menggunakan hierarchical organizational design untuk memastikan bahwa manajemennya bisa efektif. Hal ini bisa dilihat dengan pemimpinnya, yaitu Jeff Bezos, yang memiliki grup yang berisi senior executives. Grup ini disebut sebagai S-Team, dan S-Team ini mampu memimpin fungsi-fungsi yang ada. Namun, mereka juga beradaptasi dengan pasar, walaupun struktur mereka hierarki. Dengan menggunakan struktur ini, nyatanya Amazon membuktikan bahwa berdirinya toko fisik Amazon mencapai lebih dari 4.700 cabang hanya di Amerika Serikat saja. Next. Sekarang saya akan menjelaskan competitive advantage. Yang pertama, keunggulan kompetitif Walmart. Perusahaan Walmart memiliki jumlah toko fisik yang sangat luas di Amerika Serikat yang memberikan penawaran seperti same-day delivery ataupun penjemputan barang secara langsung di toko. Walmart mengeluarkan program langganan yang dinamakan Walmart Plus yang menawarkan beberapa keuntungan seperti diskon, pengiriman secara gratis, dan pengiriman cepat. Walmart memiliki penawaran produk yang luas dan selalu meningkatkan produk pada webnya dengan melakukan akuisisi perusahaan seperti Modcloth, Bonobo, serta investasi strategis. Walmart memiliki strategi EDLP atau Everyday Low Prices yang memberikan harga rendah untuk segala produk yang mereka jual dengan konsisten dan bisa didapatkan oleh pelanggan setiap hari, bukan hari-hari tertentu saja seperti harga promosi atau harga diskon. Hal ini dilakukan untuk memperoleh loyalitas pelanggan, di mana harga produk yang rendah akan menarik pelanggan lebih luas. Sedangkan keunggulan kompetitif dari Amazon yaitu dalam e-commerce, Amazon adalah pemimpin pasar yang telah mendirikan reputasi akan jenis produk yang sangat lengkap, kecepatan dalam pengiriman, dan sebagainya. Amazon memiliki teknologi inovatif yaitu toko tanpa kasir yang dinamakan Amazon Go, serta asisten pribadi berupa teknologi yang dinamakan Alexa. Amazon memiliki program membership bagi pelanggan yang loyal, di mana mereka dapat menikmati keuntungan seperti layanan gratis untuk melakukan streaming, penawaran eksklusif, dan pengiriman gratis selama 2 hari. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan problems identified. Masalah yang dihadapi Walmart adalah mereka masih mengandalkan penjualan secara offline. Walmart memiliki website untuk e-commerce bisnis dengan melakukan partnership dengan Excel Ventures. Namun, di tahun 2000, sempat melakukan maintenance web selama 1 bulan yang mengakibatkan Walmart tertinggal jauh dari Amazon sebanyak 29%. Walmart juga masih tertinggal dari sisi user experience yang ditawarkan di e-commerce, seperti desain yang kurang mengundang customer. Meskipun Walmart memiliki penawaran yang dapat mempermudah pelanggannya berupa same-day delivery dan dapat melakukan pengambilan barang secara langsung di toko, namun Amazon juga terus memajukan dan mengembangkan infrastruktur logistiknya, yang membuat Amazon tetap menjadi nomor 1 dalam inovasi logistik. Agar dapat mencapai tingkat inovasi logistik Amazon, Walmart masih perlu melakukan usaha lebih. Dalam
platform online, dapat terbilang bahwa Amazon mendominasi. Namun, untuk dapat mempertahankannya, Amazon perlu terus berinovasi serta mengembangkan penawarannya, sebab Walmart telah konsisten dalam memajukan perusahaannya agar dapat bersaing dengan Amazon. Walmart memiliki market share sebesar 56% pada bagian penjualan bahan makanan atau grocery secara online, sedangkan Amazon hanyalah 15%. Amazon menghadapi tantangan yang cukup kuat untuk menyaingi dan melebihi market share Walmart karena mereka menggunakan keberadaan brick and mortar miliknya dengan maksimal. Next. Case objectives. Walmart masih mengendalikan toko fisik dan masih mendapatkan banyak profit dari sini. Dikarenakan 85% transaksi di Amerika Serikat masih pada penjualan toko fisik. Dengan berkembangnya era digital yang semakin bertumbuh pesat, Walmart tidak ingin tertinggal dan tetap ingin bersaing di dunia yang sudah terdigitalisasi. Untuk bisa memberikan pengalaman pelanggan terbaik, Walmart membuka website yang bisa dibuat untuk transaksi jual beli oleh konsumen. Di segi e-commerce, Walmart lebih kepada kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti makanan, sayuran, dan bisa diantarkan di hari yang sama atau same day. Platform online yang dimiliki oleh Walmart memiliki jumlah produk yang jauh tertinggal dari Amazon. Maka Walmart mulai memperluas pangsa pasar dan produk yang ditawarkan agar dapat menjadi one-stop shop yang multifungsi bagi pelanggan. Di sisi lain, Amazon tetap berpegang pada digitalisasi yang semakin baik tiap harinya. Fokus terhadap inovasi, iklan, pengalaman keseluruhan yang bisa membuat pelanggan betah untuk scroll web page Amazon. Dihitung sejak tahun 2018 sampai 2023, iklan digital Amazon melonjak dari 3% menjadi 8%. Amazon mendapat 50% penghasilannya dari pemilihan pihak ketiga atau third party selection. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai external analysis. External analysis dari Walmart itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama dari segi kompetitif, yang kedua dari segi posisi, dan yang ketiga dari segi dynamic. Dari segi kompetitif, Walmart yaitu menjual barang-barang dari perusahaan-perusahaan lokal maupun dengan brand internasional dengan harga yang rendah. Selain itu, Walmart juga menyediakan akses yang mudah untuk partnership dan pelanggannya. Dari segi posisi Walmart berfokus dalam low to middle class ke bawah menengah yang bertujuan untuk menawarkan harga yang rendah kepada seluruh kalangan masyarakatnya. Dan yang terakhir, dari segi dynamic. Dari segi dynamic, Walmart menggunakan low price leadership yang bertujuan pada strategi perusahaan untuk mencapai seluruh keunggulan kompetitif yang dimilikinya dengan menawarkan harga yang rendah bagi seluruh pelanggannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Chandra. Analisis eksternal dapat dilihat dengan menggunakan analisis Porter's Five Forces. Yang pertama adalah threat of new entrants. Tingkat ancaman pendatang baru bagi Walmart dan Amazon dapat dikategorikan moderate. Sektor ini relatif terbuka dan mudah diakses, sehingga pendatang baru dapat dengan mudah memasuki pasar. Meskipun demikian, pendatang baru tidak bisa berkompetisi secara signifikan dan efektif karena untuk membuka rantai retail sebesar Walmart dan membangun e-commerce seperti Amazon memerlukan modal yang sangat tinggi untuk keperluan investasi, promosi, dan membangun brand. Kemudian ada threat of substitutes. Walmart menghadapi ancaman substitusi yang relatif tinggi. Banyak retail besar ataupun lokal berukuran kecil yang menawarkan produk yang sejenis. Selain itu, tren berbelanja juga mulai berubah. Banyak pelanggan yang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Sementara Amazon menghadapi ancaman pengganti dari perusahaan e-commerce lainnya dan dari retail fisik yang sudah mulai memiliki platform belanja online. Ini berarti tingkat ancaman substitusi dapat dikategorikan relatif moderate ke tinggi. Kemudian ada bargaining power of customers. Walmart melayani sangat banyak pelanggan. Namun, pembeli individual tidak memiliki kekuatan daya tawar yang signifikan. Hal ini disebabkan karena biasanya volume pembelian pelanggan relatif kecil, sehingga daya tawar yang dimiliki pelanggan rendah. Untuk Amazon, saat ini pelanggan memiliki pilihan alternatif yang banyak dan e-commerce lainnya mungkin menawarkan promosi atau benefit yang lebih menarik.
Hal tersebut menjadikan pelanggan memiliki kekuatan daya tawar yang lebih besar dibandingkan Amazon. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers. Walmart dan Amazon memiliki banyak pilihan supplier dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua supplier saja. Jumlah ketersediaan supply yang tinggi membuat supplier memiliki daya tawar yang rendah. Yang terakhir ada competitive rivalry. Kedua perusahaan beroperasi di industri yang sangat kompetitif. Para pesaing ini menawarkan rangkaian produk kategori yang serupa dan terus bersaing dengan menciptakan ide, produk, dan promosi yang baru untuk menarik perhatian pelanggan. Hal ini menjadikan Walmart berada di industri dengan tingkat persaingan yang tinggi. Next. Hal pertama yang dapat digunakan untuk menganalisis internal perusahaan adalah sumber daya. Walmart memiliki toko atau gudang yang tersebar luas, tidak hanya di US, melainkan disebarkan ke seluruh dunia. Selain itu, mereka juga memiliki angkutan yang sendiri yang tersebar di beberapa wilayah negara. Sumber daya manusia yang dimiliki atau sebagai karyawan sebagai rekanan dengan keuntungan yang kompetitif bagi kedua belah pihak, Walmart juga berupaya untuk terus meningkatkan supply chain-nya dari kemajuan IT yang terus berkembang di website miliknya, sehingga diharapkan bisa meningkatkan service quality kepada pelanggan. Analisis internal juga dapat dilihat dari kapabilitas sebuah perusahaan. Yang pertama, pemasaran dan distribusi yang dimiliki oleh Amazon tersebar luas di berbagai wilayah. Yang kedua, Amazon meluncurkan platform online lelang yang menyaingi eBay, pemimpin pasar lelang, dan juga Zappos.com yang merupakan online mall dari Amazon. Yang ketiga, Amazon.com mengoperasikan penjualan buku online hampir di seluruh dunia. Yang keempat, dalam perekrutan sumber daya manusia, Jeff Bezos terlibat untuk merekrut para profesional. Yang kelima, untuk research dan development-nya, Amazon mengembangkan teknologi yang dapat memasukkan detail pelanggan secara otomatis dan relevan dengan hanya menggunakan satu klik mouse. Next. Kemudian saya akan bahas mengenai recommendation for future development. Yang pertama, Walmart secara agresif mengembangkan e-commerce-nya agar bisa bersaing melawan dominasi online Amazon. Yang dapat diimplementasi Walmart yaitu meningkatkan otomatisasi dalam proses rantai pasokannya dan proses pengambilan pesanan online sehingga pelanggan dapat memperoleh paket mereka lebih cepat daripada perusahaan lain manapun. Selain itu, Walmart dapat menerapkan rekomendasi untuk setiap individu pelanggannya. Ini dilakukan untuk menyarankan produk yang mungkin menarik minat pelanggan tersebut. Untuk Amazon, sebagai upaya mempertahankan posisinya di pasar, Amazon dapat mempertimbangkan beberapa rekomendasi alternatif seperti meningkatkan program membership-nya, yakni Amazon Prime. Amazon harus meningkatkan manfaat keanggotaan Prime dengan menambahkan layanan baru. Ini akan membuat program Amazon Prime semakin menarik dan meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai Proposed Action Plan plus Supporting Evidence. Walmart mungkin bisa melakukan ekspansi ke pasar global yang lebih luas, ke lebih banyak pasar yang masih berkembang, seperti yang dilakukan Walmart di India yang melakukan joint venture dengan perusahaan Flipkart. Dengan ini, Walmart dapat menyesuaikan bisnis modelnya dengan kebutuhan dan tren di pasar lokal. Ekspansi global membantu Walmart bisa memiliki manajemen risiko yang lebih baik, meningkatkan basis pelanggannya, dan menjangkau pelanggan baru. Ini memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan memperluas pangsa pasar. Hal yang mungkin dapat dilakukan Amazon adalah dengan memperkuat merek label mereka sendiri, menciptakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif di bawah brandnya sendiri. Selain itu, Amazon juga bisa menjalin kemitraan dengan brand atau selebriti populer, mengembangkan lini produk eksklusif, menawarkan produk unik, atau koleksi edisi terbatas. Amazon juga mengumumkan akan memperluas jaringan bisnisnya ke beberapa negara, yakni negara Los Angeles dan California.
Seiring berjalannya waktu, Amazon telah berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengeksplorasi dalam bidang-bidang baru untuk memenuhi setiap kebutuhan dan preferensi pelanggannya dengan memberikan kualitas layanan yang baik serta pengalaman berbelanja yang lebih komprehensif. Next. Conclusion, kedua perusahaan ini, Walmart dan Amazon, telah menghabiskan tahunan dalam kompetisi yang sengit untuk bisa menjadi yang terdepan dan yang lebih banyak mendapatkan profit. Kedua perusahaan pernah melewati masa-masa sulit dan mereka kembali pulih. Seperti Walmart yang mengalami kurangnya pendanaan dan Amazon dengan banyaknya e-commerce yang bermunculan. Meskipun Walmart terus berjuang untuk mengalahkan Amazon, namun Amazon memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Amazon juga tetap berpegang pada pendiriannya untuk bermain di dunia digital dengan pengiriman ekspedisi yang global. Walmart harus terus mengasah inovasi untuk bisa mengalahkan raksasa pasar Amazon. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana stop recording? Enggak deh. Terima kasih.